Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik sudah pada kita pada hari ini. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan aman, sebaiknya kita tetap di sini ada kak yang sebelum dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kembali membaca doa dan lancarlah kita bertahan. Sebelum kita memulai kegiatan kita, apa yang kita perkenalan dulu supaya kita tidak merasa canggung antara adik-adik dan kakak. Perkenalan mulai dari kakak, nanti kita bersama. Baik, perkenalan kakak kita itu biasa dipanggil dulu. Ada perkenalan saya dulu. Saya Hafiz. Saya karena kita sudah berkenalan tadi, di sini kakak sebelum kita lanjut ke video, kakak mau bertanya dulu, ada sudah pernah tidak mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi belum tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Kakak akan menjelaskan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien dengan jumlah anggota kelompok sampai 8 orang. Nah, di dalam konseling kelompok itu terdiri antara anggota kelompok dengan pemimpin kelompok, yang dimana anggota kelompoknya itu ada sekalian dan pemimpin kelompok itu adalah kakak. Jadi di sini kakak dengan pelaksanaan konseling kelompok tadi, adik-adik bisa menceritakan semua permasalahan yang adik-adik alami, baik itu ke sekolah, di kampus atau di lingkungan sekolah. Permasalahan ini tidak hanya permasalahan yang adik-adik yang anggap sepele, kayak yang mengganggu kehidupan adik-adik itu juga termasuk permasalahan. Di mana dalam konseling kelompok ini semua adik-adik bisa menceritakan permasalahannya yang hanya selesai di dalam itu saja, dalam kegiatan itu saja. Adik-adik kakak meminta adik-adik untuk terbuka dan sukarela untuk menceritakan semua permasalahan yang adik-adik rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konseling kelompok ini kita memiliki dua topik, ada topik bebas dan topik tugas. Di mana dalam topik tugas yaitu berasal dari kakak sendiri, dari pemimpin kelompok kakak yang menentukan topiknya. Sedangkan topik bebas yaitu topik yang berasal dari anggota kelompok. Nah, di sini adik punya topik tugas atau topik bebas? Bebas. Sebelum kita masuk ke topik bebas, kakak tadi kan sudah menceritakan apa itu konseling kelompok, menjelaskan apa itu konseling kelompok. Di sini ada yang bisa mulai nggak? Apa itu konseling kelompok? Oke. Jadi siapa namanya? Oke. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian dari seorang konselor kepada klien. Itu orang itu minimal maksudnya orang itu dari 5 sampai 8 orang, di mana seorang klien tersebut menentukan permasalahan yang ada di sehari-hari, baik di kampus, sekolah, dan di lingkungan keluarga dia kepada saya tersebut. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Baik, kepada dirinya. Konseling kelompok adalah suatu pembinaan yang dalam kelompok berfungsi 5 sampai 12 orang. Dan ini dari konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu pembicaraan atau mencari solusi dari beberapa orang, minimal 5 orang. Terus di situ terdapat ada PK, kelompok dan anggota kelompoknya. Dan ini
bersifat bentuk dan itu bisa disampaikan juga Betul yang ada di bahwa konsep kelompok itu adalah pemberian satu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dalam anggota kelompok yang berjumlah 8 sampai 5 sampai 8 orang yang dimana terdiri dari PK dan AK untuk menciptakan dan membuka kelompok. Di sini tadi adik-adik maunya topik bebas atau topik bebas? Kalau topik bebas adik-adik semua. Adik-adik mau menjadi sesuatu dulu boleh. Di sini kita misalnya. menggunakan apa yang ada Berarti beragam sekali ya permasalahan yang adik-adik hadapi. Di sini nampaknya ada permasalahan manajemen waktu, ada yang fokus, ada yang kurang bisa untuk memulai sesuatu yang hal yang baru kan. Jadi menurut adik-adik di sini permasalahan siapa yang harus kita bahas, yang memang permasalahan itu harus kita selesaikan, kalau tidak nanti angkat gitu akibatnya. Menurut adik-adik permasalahan siapa yang menurut jadi tadi lagi waktu itu kenapa itu harus dibahas dalam kegiatan sesi kita pada kali ini? Jadi ada yang mungkin banyak yang terlibat yang sering menggunakan ibarat nanti perlu ada jadi kemudian tidak ada Ini sama dengan kalau ada yang bisa dari kelompok itu gimana? Apa yang ada? Menurut itu biar kita tuh tahu mana tugas kuliah sekarang atau tidak. Jadi kayak nanti aja gitu. Jadi ada sepakat kita membahas tentang ini. Kakak mau bertanya apa pada kita tadi kan? Saya kan ada di waktu. Biasanya kalau kebakaran kayak mana jadi begini? Bagaimana cara kita mengukur? Gitu ya. Tugas banyak ini tugas banyak jadi kayak mesti mengenai kan bedanya Semuanya kalau kita bersama. tugas banyak jadi kayak mesti mengenai kan bedanya Semuanya kalau kita bersama. Tadi berapa mungkin aja? Betul pas tugas ini tugas umum hari Sabtu dan tugas pas Sebenarnya gitu. Kalau ingat kita kan ada di bawah. kayak misalnya kayak ada waktu tugas tuh harus ada misalnya kayak sekarang itu nggak mau atau malas harus ada Karena banyak zaman itu yang menulis sebenarnya di sini kalau kita sama manajemen cara hidup manajemen waktu itu gimana? cara manajemen waktu itu ya tertentu seperti itu bukan Mungkin caranya. sebenarnya ya kita buat tugas-tugas itu kan buat Jadi schedule gitu ya. saya ada dikumpulin saya juga langsung cara menjadikan dulu nanti tanggal deadline-nya apa ditulis terus siap nanti
pada waktu luang bikin tugas yang menurut saya Kak sama untuk membuat schedule gimana yang lebih waktunya cepat gitu Kak, karena ya kalau malas tuh pasti nggak ada pilihan. Jadi saya pertama istirahat, tapi jadi terdekat untuk tugas pikiran ya sebagai pengajar dulu cara kita bagaimana kita buat waktu dengan baik, mana yang harus kita lakukan dulu, mana yang penting. Kalau ada waktu bisa kita kerjakan tugasnya dulu atau mata kuliah dulu, atau kita ada di organisasi itu kan mana lebih penting kuliah dulu atau organisasi. Jadi kan tadi kalau misalnya ada waktu apa saja bagaimana cara bisa ada mengatasi cara pemasangan dari waktu itu. Tidak sedikit tapi bisa dikerjain juga kayak alatnya dikerjain di tapi kalau untuk tugas yang saya lakukan membuat itu yang ada cara-cara itu ada di waktu cara-cara waktu itu kan kita daripada kita membagi waktu dalam kuliah biasanya contohnya nih kakak juga kakak biasanya kalau belajar waktu kakak segini caranya seminggu udah 3 mata kuliah. Jadi kalau 3 mata kuliah itu satu ada 2, jadi kalau ada 3 di tugas langsung kerjakan di hari itu kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu ya udah semampunya aja bikin schedule-nya mana yang kita lakukan. Nanti kita bisa tuh dengan pandai-pandai dengan mengatur waktu, bikin tugas schedule. Kita bisa tuh cara mengajar waktu yang baik. Sebenarnya sih banyak sih cara yang kita lakukan untuk mengajar waktu, tergantung pada diri kita sendiri. Tergantung cara kita mengatur waktu, baik itu cara kita itu sosialisasi dengan teman atau ikut dengan teman, tergantung cara kita sendiri. Ya dari teman semangat nih, HP-nya kita SPP dulu. Di sini ada saran nggak? Tahu SPP dulu gitu? Ada saran nggak? Dari apa sih saran? Dari Dina boleh? Oh, jadi SPP dari kakak aja nih. Namanya kreasi nanti adik-adik itu belajar dulu lagi. Nanti kalau ada yang nggak mau nanti kasih ada bercanda nih. Oke, baik. 1, 2, 3. Tadi ada masalah banyak menjadi waktu ya. Bisa nih cara menjadi waktu yang baik. Memang bisa cara bagaimana cara kita buat waktu yang baik. Contohnya nih teman kakak sendiri, dia tuh awalnya manajemen waktu itu jelek sekali sehingga kayak kuliah tuh pulang tidur kayak tugas saya dikerjakan, nilai itu kayak apa adanya gitu kan. Dia merasa kecewa sih, stres juga iya karena dengan nilai yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sedangkan permasalahannya itu kan adalah dari diri dia sendiri, tergantung manajemen waktunya. Jadi setelah keluar hasil nilai, dia tuh merasa kayak stres berat itu, dia bertekad seperti itu, akan mengatur waktu lebih baik lagi. Di mana teman kakak dia mengatur waktunya biasanya gitu nih, bikin schedule, organisasi dia nggak ikut, biasanya dia ikut aktif sekali di organisasi. Tapi karena sekarang dia manajemen waktu jelek, dia aturnya lah kayak itu lagi itu organisasi, atur lagi waktu, schedule lagi. Pulang dari awal gitu kan. Terus kita tadi Pak mau bertanya nih, kan dari schedule nih, dari manajemen waktu, tujuan Febri untuk manajemen waktu di mana? Tujuan manajemen waktu yang baik. Jadi itu mungkin ada terarah di sini itu bisa kelihatan. Terus dan kemudian sama mungkin bisa arah gitu Kak, tugas-tugasnya kayak apa, konsultator, di acara-acara yang
Karena mungkin juga di tempat lain ya, karena kan kita cuma tahu bagaimana yang kita lakukan. Jadi bisa waktu yang lebih baik. Kemudian biar nggak membuat tugas, jadi bisa Jadi bisa ngatur waktu. kemudian Pas dan tugasnya saja sama diri kita nggak konsentrasi di mana gitu. Lalu kemudian kalau misalnya itu biar tidak stres sama tidak biasanya nggak ada gitu. iya Biasanya stres tugas itu sehari kita berapa kuliah? setiap mata kuliah ada tugas Oh, ya, full masuk ya. sama juga yang dari kata kebetulan kita tuh dia kita sama musik pas dari biar kita tuh nggak ketinggalan pekerjaan kita. Jadi sedikit itu banyak dari dulu. Misalnya ada kakak bersama, jadi ada kita boleh berteman sama aja, bersama aja. Kalau lebih tapi kita lebih berbeda dari teman-teman. Biar kita tuh nggak ada lagi. Lagi tugas sekarang tuh kan setiap waktu pasti ada tugasnya. Di sini kakak mau minta ada dari mengumpulkan, kita bisa masuk dari jadi mulai dari Februari dulu. Kita ingin kesimpulan yang didapatkan dari hasil ini yaitu pada itu bagaimana kita mengerti pada betul dan memanfaatkan waktu secara baik agar tidak waktu kita itu tidak terlalu terus caranya itu mungkin kayak kita mana yang duduk di sekitar mana yang keduanya mungkin dalam mengambil jadwal kita terus kayak tidak menggunakan tugas kalau memang ada waktu yang luang itu betul Kita dia mau bertanya. kesimpulan dari kita kan tentang manajemen waktu kadang ada sih kan kurang bisa yang membagi waktu mengajar terus karena ada ini oleh bisa membagi waktu aja dengan cara berschedule dengan tugas terus dulu lagi waktu main teman terus dengan manage waktu oleh juga bisa mengerjakan tugas lebih dulu sebelum waktunya biar nanti di akhir oleh nggak berkenan dan hidup dengan jadwal yang pas terus biar nanti oleh di akhir nggak stres Dari itu setelah kita pada nilainya dari materi yang kita bahas tadi itu manajemen waktu maka tujuan utama dari manajemen waktu itu adalah untuk mengoptimalkan penggunaan waktu yang terbatas demi mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Ini bukan hanya tentang mencapai target, tetapi tentang melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, seperti meningkatkan produktivitas efisiensi, mengurangi stres dan tekanan, serta mencapai tujuan pribadi dan profesional. Sekian dari itu. Mungkin kesimpulan dari kita pada hari ini tentang manajemen waktu ini yang awalnya saya itu pemalas atau sudah menentukan tugas dengan adanya kegiatan ini mungkin bisa jadi mengatur waktu atau bisa lebih cepat lah untuk membuat tugas dengan cara menschedule dulu membuat Saya mendapatkan polisi bagaimana cara
kita mengatur waktu yang baik dengan cara membuat schedule dan mencari mengetahui mana yang prioritas. Berbeda ya dengan sebenarnya sebenarnya apa yang sama yang kita pesan dari pesannya pada kita dan bisa dari segi caranya kayak gini dan paham juga tentang Mereka melalui proses dari ini kita dapat menemukan solusi bagi masalah. Juga di ini saya lebih tahu cara menggunakan waktu dengan baik. dan saya tahun ini tentang manajemen waktu yaitu saya lebih bisa membagi waktu saya untuk membuat tugas. Jadi kalau saya mungkin sama seperti teman-teman yang lainnya lebih tahu nanti ada cara lebih waktu yang baik untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman dari terbaik bagaimana dalam video Bapak Ibu saya bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Bagaimana tujuan Saya dari yang Bapak ini itu ini kita bisa membagi waktu yang lebih baik. dan itu banyak karena kita keterbatasan waktu kita sampai di ujung kita sebelum Bapak tutup ada yang mau gitu ke sini jam 10 tempatnya Iya. kami sudah habis kenapa habis kita kami libur buka ada kegiatan kami sudah ya kan ya kami sudah deh karena selasa kami video bisa selasa juga ada Iya, sama-sama. itu nggak boleh di dan saya hari ini selesai terus di sini libur selasa aja bisa di sini. karena ada sepakat semua kita melaksanakan bersih pada hari Selasa di jam 10 dan di tempat ini juga mungkin ini sebelum proses kegiatan kita pada hari ini alangkah baiknya karena tadi kita awali dengan berdoa alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa habis ini siapa yang mau berdoa? Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini berdoa membaca Terima kasih Dr. Anda yang sudah pada hari ini. Demikianlah posisi kita pada hari ini. Apabila ada salah yang benar apabila saya yang terucapkan tidak benar dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.